Hai everyone. Selamat datang kembali di siaran Siniar Semantang. Bersama saya Lintang Dan saya Irsya akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Apa kabar sobat siaran di rumah? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting nih buat kita sebagai pelajar. Nah, untuk membahas topik hari ini, kita akan ditemani oleh guru yang tentunya sangat luar biasa dan sangat menginspirasi kita semua, yakni Bapak Dr. Andes Subagio SOS M Hum. Selamat datang Bapak di siaran. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Senang sekali ini bisa berbincang langsung bersama Bapak hari ini. Nah, langsung saja kita mulai hari ini. Topik pada episode kali ini adalah sinergi hari ini pemimpin di masa depan. Yang berarti bahwa usaha, semangat, dan kerja yang kita bangun di hari ini adalah langkah awal untuk membentuk pemimpin yang baik di masa depan. Baik Bapak, kalau menurut sudut pandang Bapak sendiri, apa sih arti dari sinergi hari ini pemimpin di masa depan? Iya, terima kasih untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Memang sinergi berarti kan menyusun kekuatan atau energi itu sendiri, utamanya di bidang pengetahuan, pengalaman, dan skill ya, untuk menghadapi masa depan. Jadi saatnya kita berguru atau menuntut ilmu itulah sinergi. Sehingga belajar itu sepanjang hayat. Ya, dari kita sejak kecil dulu bahkan sampai kita nanti menjelang tiada pun kita harus selalu belajar. Itu sinergi. Jadi masa depan tidak akan cemas ketika kita mampu menghimpun atau menata energi yang sekarang kita miliki, atau termasuk menggali potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Itu maksudnya. Wah, benar sekali Bapak. Jadi sinergi itu adalah tentang belajar sepanjang hayat supaya kita dapat menjadi lebih baik di masa depan. Bicara soal dunia pelajar, terkadang masih banyak siswa yang belum sadar bahwa mereka mempunyai potensi untuk dikembangkan Bapak. Menurut Bapak, apakah setiap siswa sebenarnya juga berpotensi memiliki jiwa kepemimpinan? Iya, terima kasih. Setiap insan, siswa apalagi, karena masih masa belajar, semua punya potensi untuk menjadi pemimpin. Minimal pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu diubah, yang selama ini keliru, bahwa belajar itu yang rata-rata dipahami oleh pelajar Indonesia adalah mengisi pikiran, padahal itu salah total. Sehingga terjadilah upaya plagiasi, curang, itu masih mewarnai anak-anak kita. Walaupun di depan Pak Bagio kelihatan santun, sopan, ternyata ketika saya menjaga ujian itu terdeteksi bahwa anak itu curang. Walaupun saya tidak tahu dia melakukan curang, tapi gesturnya menandakan bahwa itu baru 10 menit aja udah izin ke belakang. Dan teman yang lain juga sama, itu patut diduga melakukan hal curang dari sorot mata, langkahnya. Nah, ini karena memahami belajar itu hanya sekadar, awas ya, sekadar, bukan sekedar. Sekadar mengisi pikiran, bukan berlatih berpikir. Nah, mengubahnya supaya para remaja ini memiliki jiwa pemimpin yang baik adalah mengubah paradigma atau kerangka berpikir. Belajar yang selama ini dimaknai mengisi pikiran harus diubah menjadi berlatih berpikir. Sehingga butuh kemurnian, butuh keaslian, kekuatan potensi pikiran kita. Dari situlah akan menjadi modal besar untuk menjadi pemimpin di saat sekarang maupun di masa yang akan datang. Demikian. Baik, berarti sebenarnya setiap siswa itu punya potensi menjadi pemimpin ya Bapak. Iya. Tinggal bagaimana kita mengembangkan diri. Betul. Oke, kalau membahas pemimpin di masa depan nih, tentunya semua berawal dari kebiasaan dan karakter sejak sekarang ya Pak. Menurut Bapak sendiri, di umur kami sekarang ini, karakter penting seperti apa yang harus dimiliki oleh kami sebagai calon pemimpin di masa depan? Iya, baik. Terima kasih. Itu pertanyaannya luar biasa. Karakter apa yang perlu kita miliki dan harus? Dalam bahasa Latin itu sine qua non, ya. Conditio sine qua non. Artinya syarat mutlak utama, karena negeri kita ini krisis akan kejujuran, krisis akan kepemimpinan. Mereka berteori tetapi tidak memberi teladan pada orang-orang muda. Apa buktinya? Sering kali kita jumpai, hampir berita tiap hari terjadi penangkapan kepala daerah, bahkan menteri
kan memalukan. Mengapa bisa demikian? Karena berangkat dari awal dulu, kejujuran itu tidak ditanamkan. Maka yang utama, karakter pertama, integritas. Ya, artinya kejujuran itu harus melembaga dalam diri setiap siswa. Karena jujur itu mahal sekali. Ya, itu soal nilai hidup dan mati sebenarnya kejujuran itu. Ya, mengapa bangsa kita dulu bisa mendirikan bangunan yang hebat-hebat? Karena didasari oleh kejujuran, nggak ada sedikit pun yang dikorupsi. Nah, oleh karena itu karakter pertama adalah yang dibangun utama sebagai pondasi keseluruhan adalah kejujuran. Baru ikut berikutnya, tapi kejujuran yang betul-betul melembaga, menyatu dan dijiwai, tidak sekadar hanya di mulut saja atau di ranah teori, tapi perilaku, behavior. Jadi perilaku itu harus terus ditata. Itu akan mengantarkan kita menjadi orang hebat, tapi tetap rendah hati karena kita ada spiritual, ada agama, ada keyakinan yang akan mengantarkan kita rendah hati. Jadi kejujuran itu nomor satu. Berikutnya kedisiplinan, ya, tidak menunda-nunda, ya, tidak menyia-nyiakan waktu. Waktu itu mahal sekali karena waktu itu ilmu. Ya, banyak orang menyia-nyiakan. Waktu ini dibiarkan hilang dengan sia-sia. Maka waktu, manajemen waktu, maka disiplin itu penting. Yang ketiga tertib. Tertib itu ya harus taat pada aturan. Jangan karena sering saya menjumpai di jalan raya, saya terus terang jadi orang tua seperti ini selalu mengamati perilaku orang. Bukan dalam rangka saya mencari-cari kesalahan, tapi ternyata kita belum siap jadi bangsa yang maju karena nggak disiplin, nggak tertib. Coba perhatikan nanti di traffic light itu, kalau orang Batang nyebut di Bangjo itu merah nih, kata aja mereka nerobos. Padahal itu celah merah itu berhenti, walaupun ke kiri kecuali ada tanda khusus. Belum sampah membuang seenaknya, meludah sembarangan di tempat yang rapi, bersendawa tidak sopan. Iya kan, menguap, itu kan tidak tertib, tidak terkorelasi dengan intelijensia atau kecerdasan intelektual. Maka tertib juga penting, disiplin, jujur, itu dibolak-balik sama terus. Ya, yang penting lagi tidak bosan untuk belajar. Never a day without reading, writing, and learning. Pokoknya itu harus ditanamkan. Karena belajar itu luar biasa, akan mengantarkan kita memiliki adab yang tinggi dan akan berhasil untuk meraih apa yang akan kita cita-citakan. Itu. Wah, menarik sekali ya. Jadi menjadi pemimpin itu tidak hanya soal pintar, tetapi soal bagaimana kita berintegritas, jujur, disiplin, dan tertib terhadap aturan. Baik Bapak, menjadi pemimpin tentu juga bukan hal yang instan ya Pak. Pasti ada proses dan latihan yang perlu dilakukan sejak kini. Lalu bagaimana cara kami supaya dapat melatih jiwa kepemimpinan kami, khususnya di lingkungan sekolah Bapak? Iya, baik. Betul, saya sependapat. Tidak ada pemimpin yang sifatnya instan atau dadakan. Tentu melalui proses. Nah, proses ini yang perlu dilalui. Maka seperti belajar itu yang penting prosesnya sebenarnya, bukan hasilnya. Hasil itu akan mengikuti proses. Maka proses belajar ini harus menjadi kebutuhan, tidak lagi kewajiban. Maka belajar ini menjadi kebutuhan, sekali lagi, bukan kewajiban. Ketika belajar ini menjadi kebutuhan, maka tidak usah kita disuruh. Nah, untuk proses menjadi pemimpin, tentunya relasi ya, relasi dengan teman, memperbanyak jaringan, ya, terus belajar. Vocabnya kan banyak nanti kalau belajar. Senang kita, luas wawasannya. Jadi, iya, jadi proses penggemblengan dalam untuk meraih menjadi pemimpin yang baik ya, melalui proses yang panjang. Dan itu dimulai sejak kecil sebenarnya. Maka didikan anak kecil, jangan dikira anak kecil itu belum tahu apa-apa, ya. Buang air kecil di depan rumah didiamkan, main-mainan, ya, diajak bertamu, naik meja kursi didiamkan. Pendidikan bukan pembiaran. Ya, pendidikan itu memberitahu bahwa ini benar, ini salah, ini harus ditanamkan. Nah, dari situ nanti seperti kalian yang ikut di MPK ini kan termasuk tidak semua siswa ikut. Dalam bahasa Latin namanya primus inter pares, artinya pilihan di antara lainnya. Anda berarti mau berproses. Sebenarnya proses ini yang harus dilalui, tidak bisa instan.
ya, dari ketelatenan, kedisiplinan, ketaatan, memperbanyak wawasan, memperluas jaringan, dan aktif di organisasi termasuk di dalamnya. Kan beda. Kalau kita banyak pengalaman kan, membuat surat aja, saya itu maaf ya, mungkin tukang kritik ya, tapi saya memberi solusi. Surat-surat itu kalau dengan saya pasti saya koreksi. Maka kalau nanti Anda kelas 12 pasti berbuat karya ilmiah dengan saya. Tidak mungkin hanya pelajaran melulu. Karena dari situ kapasitas keilmuan, kepemimpinan itu bisa dideteksi atau dipantau dari karya lisan maupun tulisan. Dan itu harus ilmiah, bukan plagiat. Walaupun ada AI, kecerdasan buatan, itu biarlah berlalu, tapi kita harus memegang prinsip kejujuran, loyalitas, ya, kedisiplinan, dan gigih untuk terus belajar. Itu salah satu atau beberapa hal yang berkaitan dengan bahwa pemimpin itu tidak bisa instan, tetap proses. Nah, tadi saya sudah beri contoh di depan, kadang-kadang orang sudah dewasa pada nggak kuat imannya untuk tergoda. Umumnya materi godaannya itu, ya, takut miskin, takut ini. Makanya kalau keilmuan ini dibangun benar sejak awal, nanti akan muncul primus inter pares tadi, pilihan-pilihan yang akan menjadi harapan, role expectation, jadi harapan masyarakat. Nah, ini yang perlu digalakkan. Jadi luar biasa ya proses untuk menjadi pemimpin, tidak bisa instan, tidak bisa tiba-tiba. Maka saya termasuk selalu memberi masukan supaya mendidik anak-anak itu tidak dimanja. Ya, bahaya, manja itu kelihatannya proteksi, tapi justru mencelakakan. Hadapkan pada tantangan-tantangan. Nah, ini tantangan-tantangan inilah termasuk yang kalian selenggarakan ini, ikut aktif lainnya, istirahat. Anda coro Jawane ya prihatin, mau menyisihkan waktu demi kepentingan yang baik. Kan bukan kepentingan individu ini, tapi kepentingan kita bersama. Itu merupakan proses. Jadi tantangan ini harus dihadapi, bukan dihindari. Udah itu, terima kasih. Baik Bapak, atas penjelasan yang sudah dipaparkan. Nah, jadi teman-teman, benar apa yang dikatakan oleh Bapak Subagio. Ternyata kebiasaan kecil sehari-hari tersebut juga bisa melatih jiwa kepemimpinan kita. Baik, jadi selain kemampuan akademik, karakter, dan cara bersosialisasi juga punya peran penting nih dalam kepemimpinan ya teman-teman. Tetapi sebenarnya seberapa penting ya Pak kerjasama dan komunikasi dalam membentuk jiwa kepemimpinan? Iya, kerjasama itu merupakan fondamen atau fondasi dasar untuk mendidik diri kita sendiri menjadi pemimpin. Karena dengan kerjasama, entah itu organisasi, entah itu apapun namanya lah, yang institusi atau apa, itu kan akan membuka cakrawala dan kita akan terjadi suatu proses interaksi yang positif karena kita akan menjalin kolaborasi, ya, untuk memecahkan suatu masalah ketika menghadapi kendala atau masalah yang dihadapi masyarakat. Intinya kan gitu. Jadi kerjasama itu dengan siapapun, dengan organisasi apapun seperti MPK dengan OSIS misalnya, dengan Pramuka, dengan kegiatan PMR di luar, itu merupakan suatu upaya untuk memperkaya dan memperluas jaringan serta bisa menjadi dasar pula untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kita di masa yang akan datang. Gitu. Setuju sekali Bapak bahwa komunikasi dan kerjasama adalah hal penting untuk membangun kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi Bapak, di sisi lain terkadang masih ada siswa yang merasa minder atau takut untuk bersosialisasi atau bahkan menunjukkan kemampuan dia di depan umum. Apa saran Bapak supaya mereka dapat lebih percaya diri dalam bersosialisasi dan menunjukkan kemampuan mereka? Iya, baik. Sebab orang atau remaja, anak-anak kita yang rendah diri, bukan rendah hati ya, beda itu artinya. Kalau rendah hati harus, tapi rendah diri itu minder itu, ya takut menghadapi, karena nggak terlatih, lingkungannya nggak mendukung untuk itu. Lingkungan pembelajar tidak terbentuk, itu juga menjadi tantangan. Lah supaya para siswa atau teman-teman kita yang masih takut, malu, itu memang dilatih untuk dihadapkan pada lingkungan yang menggembirakan buat dia. Iya. Maka saya selalu menyarankan pada orang-orang tua itu untuk tahu potensi yang ada dimiliki oleh siswa.
atau murid atau anak. Kan anak itu paling tidak suka kalau dibandingkan, selalu disalahkan. Iya, saya tahu. Saya pernah, walaupun Pak Bagio ini mengajar sosiologi di kelas 12, anak itu menjawab salah tentang teori-teori sosiologi. Saya tidak pernah menyalahkan di depan teman-temannya. Tapi bagaimana menyampaikan supaya anak itu dalam bahasa Jawa bombong, artinya nggak tersinggung. Itu ada kiat-kiatnya. Makanya butuh saluran untuk mendidik mental mereka, itu butuh saluran. Ya kegiatan semacam ini, ekstra, kemah bersama, atau mungkin ya kegiatan yang sifatnya membuat dia itu gembira dulu, nomor satu itu. Nah setelah gembira kita gali potensinya. Potensi inilah yang perlu kita layani kita. Nah tapi syarat mutlak memang lingkungan teman bergaul, peer groupnya teman sebaya ini akan memberi pengaruh besar pada mentalitas seorang siswa atau anak. Maka anak itu perlu dibombong, perlu dalam bahasa Jawa diwongke, diajak komunikasi. Saya kiat-kiat itu saya pakai. Anak-anak itu tidak harus saya disapa dulu, saya selalu menyapa, saya pegang gimana kabarmu. Saya nggak pernah gimana kabarnya, salah katanya itu aja masih salah, kepadanya salah, siapa namanya salah, orang kedua ya kepadamu, namamu siapa gitu. Ini perlu dikoreksi hal-hal kecil, maka saya itu selalu mengkritik, mengoreksi, tujuannya untuk kualitas, belajar dan meraih kualitas level tinggi. Semantang harus level tinggi, kita jargonnya excellent. Mengapa kita masih ada pelanggaran, nuntun sepeda motor aja nggak mau, baru sebentar udah dinaikin lagi. Padahal sehat itu tujuannya, membawa motor dituntun. Kalau masih muda, pasti sentosa harganya. Mengapa tidak mau mentaati aturan? Malah ada yang melanggar pakai knalpot yang brong, iya kan? Dan bangga bisa. Bukan itu yang kita harapkan. Masyarakat itu butuh kita pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang memang punya komitmen tinggi untuk membawa level tinggi bangsa ini. Maka dari Batang ini saya berharap akan muncul pemimpin-pemimpin hebat. Tidak hanya no action to only. Dalam bahasa Jawa iso ngajari ora iso nglakoni. Maka kejujuran. Pak Bagio aja yang namanya charging HP belum pernah saya lakukan sampai detik ini. Saya selalu di rumah. Kalau tidak ya maaf, kejujuran itu saya pegang. Sekecil apapun, saya tidak mau memanfaatkan haji mumpung. Kalau mau saya udah 30 tahun di sini, hampir selesai. Tapi itu tidak saya gunakan karena kejujuran selalu saya tanamkan ke anak-anak. Saya menanamkan kejujuran pada siswa, saya juga harus jujur dimanapun berada. Karena jagat raya ini merekam apa perilaku kita tiap hari. Sebenarnya sebenarnya mudah semua kalau untuk sukses, untuk menjadi orang hebat itu aja prinsipnya. Jadi kita ini punya jiwa yang utuh, bukan split personality ya. Split personality itu kepribadian yang terpecah ya, mencela-mencela, tidak bisa dipercaya, hanya tampilan luarnya aja kan munafik itu. Nggak boleh. Kita luar dalam jiwa raga kita ini harus meminjam istilah matematika kongruen, sebangun, enak, udah itu konsepnya itu mungkin. Baik Bapak, terima kasih atas pesan yang sangat memotivasi kita nih, apalagi bagi teman-teman yang di rumah ya. Oke, selanjutnya menurut Bapak nih, apa sih langkah sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang yang masih duduk di bangku SMA untuk dapat menjadi calon pemimpin yang baik di masa depan? Iya, kita belajar ini kan tadi sudah saya katakan di depan, Mbak. Belajar ini harus diubah, awas ya, bukan dirubah. Karena rubah ini anjing hutan. Sering orang-orang dewasa itu masih menggunakan. Nah, saran saya yang pertama ini sebenarnya justru loncatan, future thinking. Jadi jangan pernah berhenti belajar sepanjang hayat. Dan jangan pernah berhenti belajar ketika kalian sudah mapan bekerja. Ya, belajar ini harus menyatu. Karena tingkat literasi kita di dunia ini kecil sekali, 0,001%. Sementara Singapura sudah 4%. Jepang 8%, kita 0,001%. Nah, berangkat dari situ. Nah, maka kita harus punya kemauan tinggi untuk mengubah paradigma itu, kerangka berpikir bahwa belajar itu merupakan kebutuhan dan tidak berhenti belajar walaupun kita nanti mapan. Lah mulainya bagaimana? Ya kita harus menciptakan lingkungan pembelajar dan anak-anak mau belajar terus menulis. Nah, literasi harus kita bentuk. Literasi tidak hanya menulis, tapi juga membaca, berkarya.
dan menghasilkan suatu pemikiran dari kita. Dari banyak membaca itulah muncul inspirasi, bahkan aspirasi, inspirasi. Ide itu akan muncul ketika banyak yang kita baca, karya-karya sastra, robohnya Surokami mungkin, Jentera Biang Lala, ya, dari apa yang mengarah jalan lain ke Roma, itu dibaca, ya. Ronggeng Dukuh Paro, siapa coba saya tanya kelas 12, nggak ada yang tahu pengarangnya siapa. Lucy Lindri, ya, Pengakuan Pariem, ya, Jalan Menikung, 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, karya sastra itu. Belum karya-karya ilmiah yang akan mendidik kita untuk kaya, ya, kaya. Ketika kita ini kaya ilmu pengetahuan, kaya pengalaman, akan mengantarkan kita punya mentalitas yang bagus. Iya, jadi leader yang baik. Dan kalau ini konsisten, yang penting konsisten juga. Konsisten itu istiqomah, tidak mencela-mencela esok dele sore tempe. Tidak bisa. Kita ini harus punya jiwa yang utuh, integral, personality. Jadi enak kita nanti dipercaya, dan antara lisan, hati dan pikiran itu satu garis. Kongruen tadi, sebangun, meminjam istilah matematika. Enak nanti kita menjadi harapan masyarakat, utamanya di masa yang akan datang, seperti judul kita kali ini, tema kita hari ini. Begitu. Baik, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwa belajar itu bukanlah suatu keinginan tapi kebutuhan yang harus kita lakukan sampai akhir hayat nanti. Terima kasih banyak Bapak atas pesan dan motivasinya. Semoga bisa menjadi semangat baru untuk teman-teman semua. Amin. Tidak terasa ya Bapak, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini ya Irsya ya. Iya, benar sekali Lintang. Kita udah banyak belajar hal dari Bapak Subagio, bahwa belajar itu adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya belajar, teman-teman berusaha melatih kreativitas kita agar bisa menjadi pemimpin di masa depan nanti. Betul. Karena sinergi yang bisa kita bangun hari ini bisa menjadi langkah awal menuju pemimpin hebat di masa depan. Terima kasih banyak kepada Bapak Subagio yang sudah hadir dan berbagi ilmu bersama kita hari ini. Sebelum kita tutup, kami ada sedikit bingkisan untuk Bapak sebagai kenang-kenangan. Repot. Mohon diterima Bapak. Terima kasih. Ini kok merepotkan. Sebenarnya nggak apa-apa ya, sudah semua apa itu menjadi ikatan antara saya dengan kalian semua yang hadir di sini. Pakaiannya bagus, menandakan kalian pemberani. Warna yang dipilih itu, saya mungkin tidak kenal satu persatu, tapi saya yakin kalian ini selalu menyapa saya. Ya. Itu aja udah modal. Berarti kan kecerdasan emosional. Jadi sukses itu kecerdasan intelektual, otak kiri, kecerdasan emosional, human relation, spiritual intelligentsia, kecerdasan spiritual, dan faktor X. Nanti urusan Allah itu. Orang Jawa nyebut nasib, bejo, itu urusan Allah, kita nggak tahu. Tapi kita meniti di jalan kebaikan. Itu ya. Baik Bapak. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kita di episode selanjutnya. Saya Lintang dan saya Irsya, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.